kayak tampilan, muka, berat badan tuh nomor sekian sih, tapi nomor satu red flag tuh adalah utang pinjol menurut gua. Anjing, padahal yang sok cute-cute itu bukan cuma dia loh, yang lain juga kan, maksudnya paslon 1 bukannya Jujutsu Kaisen or whatever itu, terus paslon 3 bukannya We Are Groot, maksudnya kalau lo mau nilai dari originalitas malah cuma satu paslon sebetulnya yang nggak nyontek yang lain. Itu gerakannya dia, dan mereka ternyata udah jauh-jauh gitu ya, kayak, dan ternyata gue masih stuck di sini. Itu dia kenapa jangan pernah merasa keren di kepala sendiri karena yang lain tuh jauh gitu. Halo semua, lagi dengan podcast awal minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan gue nggak ngerti kenapa kalian semua masih ada di sini. Ini tuh kayak, ya gue beneran nggak ngerti sih. Ini tuh udah kayak tahun ke, ini tahun ke-9 loh, tahun ke-9 podcast ini berdiri, dan kayaknya ini bukti di mana nggak semua konsistensi itu berhasil. Ada yang emang cuma ujungnya segini aja. Ya selamat datang kalau ada yang pendengar baru juga. Ada loh kemarin pendengar baru email gue bilang, "Bang, gue seneng banget dengerin podcast lu, suka menemani gue kerja. Boleh saran gak bang? Boleh gak durasinya sejam bang? Kalau 30 menit tuh terlalu sebentar anjir. Karena lu baru sih, dulu mah semangat gue sejam lebih. Sampai gue tahu itu tidak menghasilkan apa-apa. Makanya aduh, udahlah. Pemilu sebentar lagi, ini akan tayang sehabis debat Cawapres, tapi gue nggak nonton. I guess ya kalau Cawapres, ya kayaknya oke-oke aja ya. Yang berat tuh yang nonton debat Capres kemarin, kayak anjing nih gimana nih. Semoga lo belum berantem sama keluarga lo. Kalau di WhatsApp grup keluarga besar gue sih, pengarahan untuk milih siapa udah mulai kelihatan. Sebetulnya memang cuma ada 2 kubu yang menurut gua cukup agresif gitu, dan pengarahan kekompakan dalam memilih satu keluarga tuh gua rasa sebetulnya tersangkanya cuma 1, 2 lagi bukan tersangka pasti. Yang ya sebut aja 2 dan 3 ya. Yang memaksakan dan itu di ruang lingkup keluarga pasti emang cuma ini doang, yang lain nggak ada. Gua nggak pernah denger WhatsApp grup keluarga yang dominasinya pilihan 3 itu marah kalau ada yang lain beda pilihan, nggak ada kayaknya. Emang cuma ini doang kayaknya, dan ya itu dia kenapa kita nggak sama kayaknya. Gue sih terus terang aja, dan kayaknya juga mungkin yang lain juga pada tahu. Gue nggak ngerti kenapa banyak orang kecewa gitu kayak sama gue gitu. Emang gue pernah ngasih harapan apa? Nggak pernah ngasih harapan apa-apa gue. Gue gue nggak pernah nulis buku tentang negara ini, gue nggak pernah nulis apa, nggak ada. Gue punya pengikut suruh gue bubarin, gue nggak ada lagi yang bisa dinikmati, maksudnya yang pantas menjadikan gue sebagai contoh tuh nggak ada. Itu emang cuma di kepala lu sendiri. Menurut gue tuh baca jarang. Main juga sama orang-orang, lu lihat lah teman-teman dekat gue siapa, Coki Pardede, ternyata lu udah tahu lah kualitasnya di mana. Jadi kalau lu mau mencari idola, itu tempat lain aja gitu. Kayaknya nggak ada yang bisa dipetik dari sini, dan kayaknya kecewa banget gitu. Emang gue pernah ngapain? Tapi gue akan kemarin juga mau merespon, gue akan menantang gini aja deh. Ada orang yang waktu itu bilang nggak mau dengerin gue lagi karena gue bercandanya punching down. Terutama waktu itu lagi menyindir tentang Rohingya. Gue nggak tahu apa-apa tentang Rohingya, beneran. All I know yang lucu kira-kira di mana. Tapi semua orang tuh kayaknya marah, nggak semua orang sih, sedikit dari orang yang udah dengerin gue, dan lebih sedikit lagi yang marah sama gue. Bilang pada kayak, lu tuh mengecewakan bang jadi contoh gini. Gue tuh pengen menantang ya semua orang yang melarang gua untuk tidak boleh punching down terhadap sesuatu. Gua maunya adu, kita gede-gedean amal, kita gede-gedean transfer aja terhadap isu terkaitnya nggak sih? Misalnya lu bilang gua ngeledekin Rohingya, gua pengen tahu berapa yang pernah lu sumbang untuk korban ini. Kalau lu lebih tinggi daripada gua, atau gua nggak bisa ngelewatin sumbangan lu, baru lu boleh ngelarang gua. Kalau enggak, lu berarti cuma bisa ngelarang-larang doang. Gua yakin semua kayak gitu.
Mau apa, mau Israel, Palestina, mau apa gitu, gue yakin berapa gue pengen tahu. Apa lu emang cuma hobinya ngelarang-larang doang? Anjrit, nggak semua orang tau nggak? Menurut gua nggak semua orang yang sok-sok menjaga political correctness itu korek orangnya bener gitu, nggak juga gitu. Dan nggak semua orang juga yang ledek dan seolah-olah ignoran itu beneran ignoran. Gua mau dan gua nggak apa-apa. Gue pengen tahu lu bisa di mana. Gue yakin sih kalau soal ekonomi sih lu lebih nggak kuat lagi bersaing sama. Oleh karena itu ya kayaknya inilah nggak apa-apa tapi apa gue yakin kalau lu akan lebih tinggi, gua akan diem, gua akan diem dan tapi nggak apa-apa ini menurut gua perlombaan yang baik, oke? Mau udah cuma segitu aja, bisa cuma ngelarang-larang doang. Gua by the way gua kayak baru tersadar emang baiknya tuh orang terus melek keadaan sekitar dan melihat progres apa aja yang udah dikerjakan orang-orang di luaran sana. Gua kayak baru notice, gua happy banget, bener-beneran happy kayak gua pernah bersinggungan sama orang-orang ini, gua bahkan punya kehormatannya untuk berinteraksi sama orang-orang ini dan mereka ternyata udah jauh-jauh gitu ya kayak dan ternyata gue masih stuck di sini. Itu dia kenapa jangan pernah merasa keren di kepala sendiri karena yang lain tuh jauh gitu. Gue ngelihat banyak lah komedian-komedian stand up komedian yang kayak anak-anak agak lain atau kayak podcast Ancur atau kayak ya you name it lah gitu. Arif Brata gitu kayaknya wah jauh banget ya udah hebat-hebat orang-orang. Gue sih harus bilang udah hebat-hebat dan gue hanya bisa menangis dan melihat kemajuan mereka. Kadang gue beneran happy. Jadi congrats beneran. Gue happy banget pernah ada kesempatan untuk berinteraksi lah. Oke, masuk aja kita ke berita-berita yang aduh ini aneh banget. Caleg di Bondowoso rela jual ginjal demi biaya kampanye. Lo tahu kan banyak rumah sakit yang menyiapkan bilik psikiatri dan kejiwaan sehabis ini karena pasti tidak banyak orang yang akan bisa mewujudkan mimpinya jadi apa menjabat sesuatu di legislatif gitu. Gue nggak ngerti sih orang ini. Perbandingannya berapa ya? Kalau nggak salah berapa? 50.000. Pendaftarannya berapa? 1:20. Gue gak ngerti kenapa. Gue mungkin datanya pasti salah. Pasti salah. Jangan lihat podcast ini atas kebenarannya. Tapi gue tahu perbandingannya tinggi banget. Gue lupa mungkin 1:20. Ya gimana nggak judi slot dan pinjol merajalela ya? Maksudnya yang mewakili rakyatnya aja tuh doyan berjudi gimana gimana yang di bawah gitu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Nggak masuk masih lo jalanin juga. Tapi memang kalau desperate itu emang keadaan lu semakin kayak desperate tuh semakin hopeful. Entah kenapa kalau lu desperate tuh lu kayak harapannya mengada-ada gitu. Padahal mesti lu gak usah punya banyak harapan. Udah biarin aja bahwa lu gak sanggup gitu. Oke, dijanjikan banyak duit remaja open BO di Bekasi cuma dibayar 50.000. Ya, sian banget ini. Dijebak oleh seorang mucikari. Dijanjikan bakal dapat banyak duit. Gue harus menjelaskan ini komedi. Ini komedi. Of course ini peristiwa yang menyedihkan dan ini peristiwa apa ya istilahnya? Ini peristiwa yang menyedihkan dan malang gitu. Tapi di komedi tuh, nah ini juga gue yakin yang nulis headline itu mengerti komedi karena dijanjikan banyak duit. Remaja open BO di Bekasi cuma dibayar 50.000. Ya ampun. Sebetulnya nggak perlu kayak gini. Kalau lu kayak gini emang tendensinya jadi komedi. Nah, lu kebayang di mana orang gitu abis open BO cuma dikasih 50.000. Hah? Cuma 50.000 aja bang. Jadi kan jadi lucu gitu. Padahal kan dia korban. Ujar Kasat Barreskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP. Tanggung banget udah sampai sini tega banget lu anjing. Korban sempat menolak namun pelaku memaksa mengatakan tanggung. Kemudian tersangka mengenalkan korban terhadap sosok Oma yang diakui olehnya
merupakan nenek tersangka. Korban dijanjikan oleh Oma bakal dapat banyak uang dan sejumlah fasilitas. Di situ saudari Oma bilang, "Udah kerja dulu di sini nanti ke Balinya." Wah, di sini kerja BO ada S sama I juga. S sama I apa sih? Kalau gaji mah gampang. Tempat tinggal udah disiapin, nanti kalau udah dapat duit banyak boleh pulang, bisa transfer ke mama. Iya, gokil ya. Dunia tuh keras. Dunia tuh keras. Kayak berita-berita kayak gini tuh yang bikin gua kepikiran. Jadi kalau lu masih bisa mikir passion lu apa, anjir, lu tuh orang yang beruntung. Maksud ada orang yang ditipu buat ngejalanin open BO gitu. Lu sok-sok hidup lu susah. Pernah ketipu untuk jalanin open BO nggak? Enggak, dan shut the fuck up. Cewek asal Pamulang kehilangan motor dibawa kabur teman prianya kenal di aplikasi kencan, anjir. Kayaknya emang cari duit, cari cinta emang emang susah ya, makanya orang tuh gampang ketipu gitu. Orang gua nggak tahu ya milenial muda dan Gen Z tuh sama orang tuanya diajarin apa enggak. Kalau dulu sih gua diajarin ya kalau nggak kenal jangan diajak ngobrol orang itu gitu. Apa sekarang tuh udah nggak ada gitu karena ada aplikasi kencan, ada apa gitu kayak semua orang diajak ngobrol. Namanya nggak kenal. Kenapa dong? Ingin memperpanjang surat SIM mengenal lebih jauh dengan pelaku, anjir. Anjir di Bintaro Plaza lagi. Nasib sial menimpa 24 tahun seorang wanita asal Tangsel yang harus merelakan kehilangan sepeda motor Honda Beat ya. Entah kenapa dari semua merek tuh emang merek yang perfect sih untuk karena kalau yang lain kayak Vario beda Honda Beat lagi. Lu tahu bahwa dia nggak tinggi-tinggi banget ekonomi nggak nih. Memutuskan untuk bertemu di kawasan Bintaro Plaza. Gegara bendera parpol kakek nenek alami kecelakaan di flyover Kuningan. Di sebuah video memperlihatkan kakek dan nenek pasangan suami istri mengalami kecelakaan di flyover Kuningan. Keduanya tersebut terjatuh karena bendera parpol. Oh, anjir. Dalam video kakek dan nenek tampak terluka dan beberapa pengendara ojek online membantunya. Sejumlah bendera parpol terpasang berjejer di sepanjang pagar pembatas flyover. Kemudian lintas di flyover Kuningan tampak macet imbas kecelakaan tersebut. Kakek dan nenek itu sebut dievakuasi ke rumah sakit. Orang tuh ada-ada aja ya. Prabowo, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh kegaduhan? Nah, Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres, ngapain sih pakai bakal? Udah capres dong. Namanya juga calon presiden. Buat apa kita jadi presiden kalau negara kita penuh kegaduhan? Loh, ini gue bukan mau bela. Lu mau bela mah pasti namanya lu juga buzzernya gini. Gak gitu. Itu iya betul. Tapi gimana ya? Yang gue lihat tuh orang yang udah nothing tulus aja dan gue suka orang-orang nothing tulus gitu kayak terserah lu lah ya buat apa juga gue kalau narasi-narasi kayak gitu dan gue bahkan sampai kepikiran bisa nggak gue ambil aja tuh jobnya tuh proof my point yang di sini nih. Ya Allah, sok-sok berhati mulia banget mau belain sampai mati kayak nyebokin dan segala macam. Enggak, gue nggak nyebokin, gue juga tahu bahwa ya kemarin begitu keadaan debatnya dan tapi gue nggak melihat ada tendensi ya udah dia udah gitu aja. Lu tahu gak sih kayak panda-panda di penangkaran gitu yang udah kayak kehilangan insting buasnya, yang udah cuma dia diam diam doang dan dia hidup em, karena environmentnya suportif gitu ya, kurang lebih ya kayak gitu ya udah gitu. I actually had a chance to meet the guy dan kayak oh wow, ini beda banget. Gue kebetulan ketemu 2 dari 3 dan pastinya bukan yang satu dong yang saya temuin. Itu sih udah I understand kenapa orang mau ke sana, tapi gue nggak percaya sama orangnya. Apa namanya? Ya mungkin orang seneng kali. Gue sih nggak seneng. Gue warga DKI waktu dia jadi gubernur, jadi dan gue nggak ada undangannya juga. Jadi kalau ketemu ya gue akan tos mata aja. Gue ketemu yang satu lagi kayak, aduh, ini suasananya beda lah gitu. Jadi gue mau bilang, ya gue suka ya buat apa saya kalau ini kayak ucapan-ucapan kayak gitu ya. Itu aja sih, gue nggak bisa jual lebih banyak lagi. Kalau apa ya, ibarat ini kan gue pemilu kelima ya besok.
Dan so far sih gue belum pernah milih yang kalah ya. Anjing. Gak, gue pernah sekali gak milih gara-gara surat pemilihan gak datang. Jadi tapi waktu itu pilihan juga kalau mungkin iya ke orang yang sama. Jadi ya begitulah. Gue suka ya itu, gue suka orang-orang yang udah jilat ludahnya sendiri. Gue suka jilat ludahnya sendiri itu dalam artian ya yang satu lagi juga tukang jilat ludahnya sendiri sih karena ngomongnya pernah ditepatin. Tapi yang ini kan lebih kayak oh ya gitu emang ya udahlah apa adanya gitu. Dan kayak apa ya? Ya nggak tahu lah. Gue lebih kebeli sama yang ini aja itu aja sih. Gue nggak tahu. Gue nggak akan bilang kayak milih tuh pakai logika dong. Gitu. Gue malas jadi orang-orang itu yang harus duduk dan memaksa logikanya ke orang lain gitu yang menurut gue juga nggak logika amat gitu. Menurut gue juga so tau banget loh. Orang negara aja minat bacanya rendah memilih pakai logika. Logika apa? Ya itu dia makanya logika harus dipakai ya. Logika orang nggak baca itu anjing. Mau ngapain? Ini ada react video ya. Jadi ini ntar videonya ditampilin. Oke. Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya like I said tadi ya, gue sih kayak pas dia ngomong ambisi menggebu-gebu ya, gue sih bisa kayak oh ya emang cuma gitu ya gitu, kayak anak-anak nggak tahu ya orang nggak bisa. Kalau gue tuh ngeliat oh ya emang, kalau gue sih ngeliat apa yang dia bilang. Gue beneran gitu, meskipun ada beberapa kata-kata pilihan dia yang kayak ya, banyak orang di Twitter khususnya bilang oh yang tentang Gaza nggak sensitif dan segala macam, tapi he wasn't making a joke atau remark tentang itu yang ya dia cuma bilang ya bahwa kita harus kuat biar nggak dipermainkan orang. Ya like I said kayak itu orang yang udah nggak gitu peduli gitu, mau menang mau enggak terserah deh. Gue juga kayak udah capek. Tapi justru orang-orang kayak gitu yang bikin kamu kayaknya oke deh orang kayak gini didorong. Tapi ini yang gue lucu ya, ini kan dari kayak apa sih Tribune Network kan. Lu bisa lihat media tuh pro siapa dari cara framingnya. Kalau medianya lu bisa tebak ada asosiasi ke Amerika, kayak kemarin gue lupa Vice apa siapa gitu kayak bikin kan anaknya Duterte sama anaknya Marcos kalau nggak salah jadi presiden sama wakil ya. Siapa lah pokoknya di Filipina terus bilang ini pakai politik TikTok nih yang cute-cute gitu padahal backgroundnya pada keras. Jangan sampai negara kita apakah negara kita akan bernasib sama bla 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 yang kayak gitu-gitu. Anjing padahal yang so cute-cute itu bukan cuma dia loh, yang lain juga kan. Maksudnya paslon 1 bukannya Juju Kaisen or whatever itu. Terus paslon 3 bukannya We Are Groot. Maksudnya kalau lo mau nilai dari originalitas malah cuma satu paslon sebetulnya yang nggak nyontek yang lain. Itu gerakannya dia. Jadi kayak ya tapi ya itu media, maksudnya kalau lo framing gitu kayak ini mungkin lebih pro 02 dan dia bisa headline-nya juga nulisnya skakmat gitu, kritikan jadi lu ya dia juga nggak mungkin netral gitu, dan gue juga kayaknya ya nggak mungkin, lu jangan ngarepin ke netral. Menurut gue yang netral tuh emang nggak dapet job endorse aja. Oke, heboh media asing sorot Anies Ganjar berkoalisi kalahkan Prabowo. Ya kalau memang hasil survei itu merupakan refleksi yang ada, memang kayaknya nggak ada jalan lain sih selain bersatu gitu. Yang penting
kalah dulu gitu lawannya. I don't know seberapa yang mereka bisa shake, ya tapi ya aneh lah gitu. Sebetulnya nggak tahu lah, gue tuh cuma berharap ini cepet berakhir ya. Gue to be honest, gue juga nggak apa-apa misalnya pilihan gue nggak menang, tapi jangan 2 putaran lah. Menurut gue kalian juga sama, kalau mau kalah mending kalah di putaran pertama nggak sih, daripada udah ditunggu yang kedua kalah juga kan, maksudnya kalau kalian beda dan segala macam. Gue yang cepet aja, ya udah gitu aja. Udah kayaknya terlalu banyak ya, mahal banget harga podcast ini. Pasti semua, "Nyang mahal banget Bang, gini. Kagak kagak kagak. Gua senang karena ini kayaknya juga calon yang pas gitu untuk gua, pilih, karena kalau yang lain terlalu progresif, gua kan bukan orang progresif gua. Gua nggak ada, kepentingan membela apa dan segala macam. Gua merasa gini, gua percaya ini terjadi. When it comes to national interest, kekuatan nasional, atau for the betterment of your country, salah satu angle cara pelemahannya adalah pasti dari HAM, pasti dari demokrasi, dan itu selalu terjadi, dan it got to a point di mana demokrasi ini itu kayak, apakah ini cuma gimmick doang, apa emang the justice itu ada di demokrasi? Itu yang akan terus terjadi, jadi kita nggak pernah tahu kayak, ini harusnya kemana sih gitu, dan lu mau jalan, mau mundur, pasti akan di-attack-nya gitu. Satu bilang keeping national interest, satu harus menjaga demokrasi. Ya tapi mungkin gua karena udah pemilu kelima kali ya, jadi gua, ya terserah lu lah gitu. Udah gua penting jalan aja. Oke, Bimbang mau nikah apa enggak? Halo Bang, kayaknya gua kayak biasa mau cerita keresahan gua nih Bang, walaupun gua tahu lu bakal ketawain ini. Baru-baru ini bokap gua maksa buat gua yang udah pacaran lebih dari 5 tahun untuk nikah. Gua udah sampein ke pacar gua, bokap gua minta tunangan segera dan pacar gua iyain untuk tunangan. Singkat cerita dulu gua yang minta dinikahin sama cowok gua nanya mulu kejelasan tapi nggak pernah dapet, bilangnya serius terus tapi nggak bisa mutusan. Nah sekarang dia udah serius banget Bang, sampai udah bahas cincin, budget, baju dan lain-lain. Permasalahannya Bang, setelah gua LDR dan kerja di Jakarta, gua ngerasa gua masih pengen main, masih pengen ngerasa explore dunia, jadi merasa gua nggak siap untuk kehilangan kebebasan gua ke depannya. Tapi gua sadar gua juga udah tua Bang, by the way umur gua udah lebih dari 25. Enggak lah, bapak-bapak 40 banyak yang bilang 25 muda. Nah karena kegalauan ini gua udah pernah jalan dan main sama satu anak Gen Z anjing, umur 22 di kantor gua. Emang lu ragu sama cowok lu emang karena lu punya simpenan aja. Tapi emang pure urusan nafsu doang Bang, kalau kata lo kayak lo urusan nafsu nggak apa-apa asal jangan berlanjut, dan sekarang gua masih ngikutin nasihat lu untuk jangan lebih dari 3 kali. Yaelah. Udah 2 kali jangan lagi, sekali lagi sih pelanggan tetap. Gue sebenarnya rada nggak cocok juga sama ibunya pacar gue ini. Ini mah udah dicari-cari. Yang high maintenance alias banyak mau, terus yang jadi problem juga adalah gue merasa ibunya ini nggak nganggap gue sebagai calon menantu. Menurut gue gimana Bang? Apa gue putus aja? Gue tahu lu pasti bakal ketawain gue. Gue merasa nggak sehat udah, tapi gue takut bakal kesepian, dan gue juga bakal juga merasa nyaman ngobrol sama pacar gue kayak dari pola pikir dan obrolan dan lain-lain juga. Menurut gue pacar lu tuh deket sama ibunya nggak? Kalau deket dan dia belain ibunya sih, menurut gue lu nggak cocok sama ibunya, mendingan lu putusin. Tapi kalau dia rebel kayak kebanyakan lelaki sesungguhnya, gue jujur gue tuh sebetulnya nggak pernah punya. Gue nggak tahu ya ketangguhan lelaki tuh terbukti dari kedekatan sama ibunya apa enggak. Tapi yang jelas gue nggak punya banyak temen yang deket sama ibunya. Jadi setiap ada temen gue deket tanya, kasihan ntar ibu gue, apaan sih lo? Jadi gue nggak tahu. Ya kalau dia belain ibu lu mendingan sih tinggal. Tapi kalau misalnya kayak tapi anjing ya, tapi perempuan tuh emang bisa banget, dia selingkuh tiba-tiba mau tunangan dan kawin sama orang tanpa dosa aja gitu, ya ampun. Coba kalau ketahuan, kalau laki-laki sih pasti udah dimaki-maki tuh. Again, kesetaraan gender kali ya, gua nggak ngerti juga.
Jadi apa keputusannya bang? Gak tahu gue. Kalau dia belain ibunya mendingan gak usah. Tapi kalau dia ngebelain lo dan lo bisa ngerasa ada yang dibela, menurut gue oke. Oke dengan catatan lo nggak punya simpenan. Tapi kalau punya simpenan sih gue rasa gila. Di atas 25 main sama yang 22 sih. Wah lagi getol-getol. Tuh gue yakin yang 22 cinta banget tuh pasti sama lo. Oh kamu gitu sih. Aku cuma dianggap badan aja. Aku juga punya perasaan kali. Aku tuh kayak gini-gini bukan. 22 belum bisa soalnya. Belum bisa dia belah badan dan perasaan. Istri kelilit pinjol, kakak ditangkap polisi buat yang ketiga kalinya. Ya ampun sedih amat. Halo Bang Andri, gue mau sedikit update kehidupan. Kalau masih inget gue yang nikah sama teman sekantor dan ternyata doi punya utang pinjol. Aduh. Memang kalau lagi nafsu tuh tidak cek-cek utang orang ya. Main gas aja. Kayaknya cocok nih semua, cocok obrolan cocok ya. Gini loh, orang kalau punya banyak utang tuh emang pasti berusaha cocok ngobrol sama orang. Orang dia berusaha diselamatin. Gimana dia gak berusaha nyambung. Apa emang ilfil sih. Menurut gua kayak tampilan, muka, berat badan tuh nomor sekian sih. Tapi nomor satu red flag tuh adalah utang pinjol menurut gua. Utang pinjol tuh nomor satu. Di atas ngomongin mantan, gak bisa move on, doyan cowok red flag. Itu gak ada yang lebih atas lagi daripada utang pinjol sih menurut gua. Oke. Kalau boleh jujur ya, fase terendah dalam hidup gue mulai dari gue harus cabut kerjaan tetap gue, istri gue kelilit pinjol lebih dari 100 juta. Ya Allah, pasti lo kayak kenapa? Gue gak sama cewek gue doang yang kemarin. Kenapa yang di kantor ini gue jadiin? Ternyata setelah tahu dirinya kelilit pinjol, hubungan juga ternyata gak enak-enak banget. Enak-enak tuh kalau pas sembunyi-sembunyi di kantor. Pas udah resmi mah anjing. Gimana ngelunasin 100 juta. Di saat bersamaan abang gue ketangkep polisi untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba. Bayangin bang, gue harus hadapin istri gue yang nangis karena datengin debt collector. Hah? Kenapa nangis? Apain kamu nangis? 100 juta kemana, enak aja. Nyokap gue yang nangis karena abang gue ketangkep polisi lagi dan harus cari pinjaman buat nebus abang gue lagi. Abang lu mah diemin aja. Atau tuker bini lo aja. Masukin bini lu, abang lu keluarin. Abang gue juga pengangguran. Aku doi pernah nikah tapi udah divorce dan selama ini hidupnya cuma jadi beban. Dia sering pura-pura minjem HP dan motor, ternyata digadai. Ujungnya gue menyokap gue harus patungan buat tebus. Sebenarnya ini gue hidup dari kerjaan gue dan hasil jualan nyokap karena bokap dari dulu udah sakit dan gak bisa cari nafkah, anjing. Ditambah sekarang gue juga harus bikin biaya lahiran buat istri gue. Bunting bini. Doain abang semoga gue bisa tetap waras dan bisa nyelesain masalah ini satu persatu. Aduh, berat banget bro. Tapi gue rasa bini lo juga pasti sama kecewanya kan, kayak anjing gue kira bisa ngelunasin utang gue, ternyata abangnya ditangkap narkoba, pengangguran. Dan yang cari nafkah cuma emaknya, ke bapaknya yang anjing gak kaya. Sebetulnya gue rasa lo sama bini lo sama-sama ngerasa kejebak pasti. Gue gak tahu mana yang lebih parah, tapi gue rasa dua-duanya sama ngerasa kejebak. Aduh, abang lu sih diemin aja sih menurut gue. Udah emak lu sabar-sabarin aja. Gue gak tahu men. Gue gak tahu, udah gue tutup aja podcast ini dengan gue gak tahu. Masalah lu berat banget. Kayaknya lu berawal dari perselingkuhan di kantor. Ternyata dia punya pinjol tapi sekarang udah bunting. Kayak gak tahu men, itu baru real life itu. Makanya hidup tuh harus tangguh. Karena emang kalau gak tangguh diinjek-injek sesuai pesan bapak-bapaknya tadi itu. Oke, itu aja. Tahu semua. Deh. Sorry, sebelum dikeluarin Mas Yus, maaf. Anda hati-hati sama dia. Siapa dia? Ikut kemana? Bapak kamu penjaga hutan angker ya? Ini malu Slim Cie. Ini malah marah loh ini. Ini malah marah loh ini. Ini kamu ratu yang di sini. Ini yang jenazah nih kayaknya. Gambarnya kayak zombie sih. Harus ditenggelamkan.
Kan lu diserang lagi kan? Anjir gila ini kuat banget. Ya, kru, ke kru. Nempel ke kru.